berlanjut dari ketidakpuasan saya tentang format debat Capres 2024 yang hanya menampilkan penggalan-penggalan sekian menit. Itu ternyata di dunia digital itu sudah bisa dideteksi, kemudian dibuat satu semacam statistik digital yang bisa merekam bahwa bagaimana respon penduduk maya, yang itu sebetulnya juga representasi dari penduduk nyata, dunia nyata, tapi itu diungkapkan dalam dunia digital. Itu ternyata bisa mendeteksi ada satu respon positif dari hasil perdebatan itu. Misalnya itu direkam oleh drone emprit. Drone itu satu perangkat yang bisa memantau dari atas. Emprit itu salah satu nama burung kecil yang dulu sangat populer waktu orang-orang seperti saya ini masih anak-anak, tapi sekarang emprit juga mulai langka. Nah, apa yang bisa direkam secara digital itu, taruhlah Anies dan Ganjar itu memperoleh sentimen positif dari debat seri ketiga kemarin ya. Sementara Prabowo sentimen positifnya terendah. Yaitu itu fakta digital yang bisa direkam dari para ungkapan digital dari penduduk dunia maya, yang itu bisa diambil dari apa yang ada di Twitter atau X ya, kemudian disajikan dalam bentuk statistik digital. Nah, ini bagi saya menggambarkan satu kesenjangan baru dari kesenjangan yang secara klasik bisa kita temui pada angka-angka Gini rasio, kemudian kesenjangan antar daerah, kesenjangan penguasaan sumber daya yang oleh Jeffrey Winter disebutkan bahwa 5 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 3,5 juta kali sumber daya yang dimiliki oleh rata-rata penduduk Indonesia. Nah, ujung dari itu ya salah satunya tadi ada kesenjangan digital juga, di mana masyarakat yang mampu menelaah fenomena digital dari hasil debat itu ya, kalau di persentase barangkali sangat sedikit, tapi ternyata itu juga sangat menentukan. Memang ini agak ironis dengan apa yang ditulis oleh Kompas Oktober 2003 ya, kalau tidak salah. Itu pengguna gadget di Indonesia itu diperkirakan 354 juta, lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Bahkan kelebihannya itu melebihi jumlah penduduk Singapura plus Brunei Darussalam. Sebetulnya pengguna gadget hampir semua orang itu menggunakan gadget. Cuma persoalannya adalah literasi di bidang gadget pun juga ternyata rendah. Boleh dibuktikan di komunitas-komunitas yang Anda ikuti. Kalau komunitas saya yang 100% itu menggunakan gadget, itu kalau saya ungkapkan dalam bentuk statistik begitu ya, itu hampir 99, sekian persen itu tidak paham dengan apa yang terjadi di fenomena digital, misalnya seperti yang diungkapkan oleh
Ismail Fahmi dalam Drone Emprit. Sentimen positif yang dituai oleh Anies maupun Ganjar dalam debat kemarin itu betul-betul tidak dipahami. Jadi ini kan bentuk kesenjangan yang lain. Nah, kalau berbicara kesenjangan, saya alur berpikirnya saya selalu kembalikan pada konstitusi kita, ya, bahwa penyelenggaraan, maksud dari diselenggarakannya pemerintahan itu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti sampai sekarang pun itu masih menjadi PR bagi siapapun yang nanti akan mengendalikan kapal yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya membayangkan bahwa situasi senjang semacam ini itu tidak akan terjadi kalau, ya ini pun disebutkan oleh Mahfud MD yang sekarang juga berkontestasi sebagai cawapres 03, bahwa kalau kita bisa mengatasi mafia tambang itu, maka seluruh penduduk Indonesia itu bisa memperoleh 20 juta per bulan tanpa kerja. Secara garis besar kita hitung, itu berarti angkanya tidak kurang dari 5.000 triliun. Nah, seandainya apa yang menjadi catatan-catatan hukum itu betul-betul bisa diatasi, maka sesungguhnya kesenjangan yang sekarang kita hadapi itu boleh jadi tidak ada. Bahkan barangkali tema perdebatan tentang kemarin tentang alutsista yang menjadi bulan-bulanan, yaitu tentang pembelian pesawat bekas, itu tidak akan pernah muncul dalam perdebatan. Karena apa? Ya, kita mampu membeli yang baru, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan bahwa bangsa ini masih harus berhadapan dengan kejahatan besar yang bernama korupsi dan extraordinary crime yang lain yang terkait dengan sumber daya alam, yang itu oleh para pendiri bangsa sudah diwanti-wanti bahwa negara harus menguasai kekayaan yang ada di perut bumi Indonesia, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di ke depan siapapun yang akan mengendalikan negeri ini melalui posisi RI 1 dan RI 2, menurut saya tantangan terbesar adalah mengembalikan posisi negara sebagai penguasa atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, kemudian diterjemahkan dalam bentuk mengembalikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat makmur secara merata. Dengan demikian, pemerataan yang itu juga selalu menjadi PR siapapun yang memerintah negeri ini, itu akan dengan sendirinya teratasi. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sampai detik ini masih menjadi PR besar. Salam konstitusi.